Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam, Pak. Kelihatannya Ibu sehat ya. Alhamdulillah, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabar tugas-tugasnya Bu maksud saya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak. Baik, selesai dengan tepat waktu. Nah, bagaimana dengan praktek coaching Ibu? Iya, saya sudah mulai mempraktekannya, Pak, kepada rekan guru lain gitu. Apa yang masih menjadi kendala bagi Ibu? Hmm, Alhamdulillah, yang sudah baiknya gitu, alhamdulillah saya sudah mulai lancar gitu, Pak ya, sudah mulai lancar dalam berkata-katanya. Kemudian kalau kendalanya itu, ya saya harus sering berlatih agar kosakata saya juga dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu dapat dapat efektif gitu, Pak, dapat tercapai gitu. Bagian mana dari Tirta nanti yang harus saya amati lebih? Sepertinya tujuan yang tercapainya gitu, Pak, tujuan yang telah tercapainya. Baik. Sudah ada rekan sejawatnya Bu? Sudah ada nih. Sebentar saya ini dulu ya. Sudah ada, Pak? Alhamdulillah ada Bu Siti di sini. Sudah bisa dimulai ya Bu, saya akan mengamati. Baik, Ya, silakan Ibu. siap Ibu. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Lilis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Lilis, seperti senyum saya gitu. Alhamdulillah luar biasa bisa bertemu Bu Lilis kembali. Jadi dengan senang hati saya menerima percakapan kita berdua nanti Bu Lilis. Siap. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan hari ini? Ya sedikit ini Bu Lilis, meskipun saya tertawa gitu kan, dilihat Bu Lilis saya senang bahagia, tapi ternyata apa ya, saya memiliki apa pemikiran gitu Bu Lilis tentang ini Bu Lilis, budaya positif di sekolah saya. Baik ya, itu terlihat dari wajah Ibu. Saya bisa melihatnya ekspresinya juga ya berbeda gitu, sedikit berbeda karena mungkin ada yang dipikirkan kata Ibu tadi. Ya. Ya, baik ya Bu. Memang seperti apa Bu budaya positif di sekolah Ibu? Kalau bicara tentang budaya positif, karena saya ini adalah seorang guru di jenjang pendidikan PAUD, itu Bu Lilis ceritanya. Jadi ketika saya merancang program itu tentang budaya positif ini gitu, mungkin banyak yang perlu dipersiapkan gitu Bu Lilis. Ya, baik. Kemudian harus dirancang mungkin bentuk apa ya, budaya positifnya itu yang seperti apa. Ya. Nah, kira-kira di akhir percakapan kita apa yang ingin Ibu capai? Yang ingin saya capai nantinya Ibu Lilis itu bagaimana nantinya saya itu bisa melaksanakan program-program atau budaya positif di TK ini bisa tercapai Bu Lilis, karena saya ini punya impian kalau bisa itu sekolah saya ini menjadi sekolah favorit, dikarenakan dipandang oleh masyarakat itu memiliki program praktik baik gitulah, intinya memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat dan wali murid gitu. Ya salah satunya budaya positif tadi Bu Lilis. Baik. Gimana kondisinya Bu? Budaya positifnya seperti apa gitu? Bisa digambarkan lebih lanjut? Iya, kalau budaya positif di tingkat jenjang PAUD saya ini, karena kebetulan sekolah saya ini sekolah TKIT Al Mutmainnah ini Bu. Jadi berbasis Islam terpadu gitu. Jadi kalau Islam terpadu ini banyak tujuan yang ingin saya capai itu di bidang agama gitu. Salah satunya satu hari satu ayat, karena anak TK itu tidak semuanya
apa ya, terbiasa mendengarkan lantunan-lantunan surat pendek gitu. Kemudian juga saya biasakan itu celengan receh. Kemudian ada lagi bintang kebaikan itu, Bu. Iya, baik ya Ibu ya. Tadi sudah ada 2 program ya yang Ibu sebutkan gitu ya. Nah, dari 2 itu mana yang paling penting atau yang menjadi prioritas Ibu? Kalau yang menjadi prioritas saya, Ibu, itu, yang berkaitan dengan, usia anak didik, Bu, ya. Kalau usia anak didik itu saya lebih cenderung yang saya, apa ya, prioritaskan itu tentang budaya positif, celengan receh. Karena kenapa? Saya ingin sekali mengajarkan kepada anak-anak itu, nilai menghargai hal dari mulai hal yang kecil. Karena kenapa? Setelah dilihat pada saat ini anak-anak itu sepertinya, menganggap semuanya mudah gitu, Bu. Semuanya mudah dicapai, kemudian tidak tahu jerih payah dari nol itu bagaimana gitu. Jadi di sini saya punya tujuan ingin menanamkan, kepada anak itu menghargai dari yang paling kecil gitu. Jangan menghargainya udah enak aja, udah yang besar, taunya seperti itu, Bu. Iya, baik. Seperti apa Bu celengan receh itu? Nah, kalau yang saya inginkan itu, Bu, celengan receh itu suatu program yang dilaksanakan melakukan pembiasaan. Di mana nanti di sini, karena anak PAUD ini memang, lebih baik pembiasaan daripada mungkin teori ya, Bu, ya. Karena kalau teori itu nggak akan tertanam di benak mereka. Tetapi dengan pembiasaan, di sini programnya direncanakan itu 1 hari membawa uang receh dengan nilai berapapun, mulai dari Rp100, Rp200, Rp500, sampai Rp1.000. Namun ketika, anak membawa lebih dari 1.000, berarti itu bukan yang termasuk kami rencanakan. Itu, Bu, programnya. Baik ya. Nah, apalagi Bu? Seperti apa lagi itu tentang celengan receh itu? Jadi tadi udah, terbayang nih di saya, Bu, itu kan baru ke apa ya, pemahaman ke anaknya gitu. Jadi nanti ketika program ini bisa supaya tercapai itu nanti saya lakukan itu dengan, apa ya, memberikan seperti, dokumen gitu, Bu. Ketika anak membawa uang nih, ayo siapa yang membawa uang receh hari ini. Nah, di saat itulah saya fotoin gitu kan, kemudian, sudah difotoin nanti saya buat seperti apa ya, foto klip gitu ya, Bu, ya. Nanti saya edit itu. Nah, Ya. ketika sudah diedit, nah itu nanti bisa saya share ke orang tua gitu. Itu salah satunya untuk saya ingin bahwa celengan receh ini nantinya berjalan gitu, Bu. Iya, baik Bu ya. Nah, bagaimana kondisi program Ibu celengan receh itu saat ini? Nah, alhamdulillah Bu, saat ini kalau untuk program itu, sudah berjalan gitu, tapi untuk mencapai tujuannya mungkin saya masih butuh waktu masih butuh mencari, apa ya namanya, seperti, sharing-sharing atau, juga mungkin saya, lebih sosialisasikan terlebih dahulu kali Bu ya. Karena, tidak semua anak itu Bu langsung apa yang kita inginkan gitu kan, program yang apa yang kita inginkan tidak semua anak itu menerima, apalagi anak usia dini Ibu. Jadi, banyak nih usaha yang saya lakukan supaya terwujudnya nanti celengan receh budaya positif ini terlaksana di sekolah saya. Nah itu juga, saya punya, suatu apa ya, kalau di sekolah saya itu ada komunitas perkumpulan wali murid. Jadi ketika ada pertemuan, sosialisasi, di situ saya sampaikan, Bu. Iya. Kalau pakai bobot 1 sampai 100,
Nah, bagaimana itu tujuan program Ibu itu seperti apa? Ya, kalau bisa sih kepengennya Bu program itu bisa langsung 100% gitu Bu. Kenapa? Karena rasanya kalau tujuan kita tercapai 100% itu memuaskan gitu Bu. Selain mengimbas kepada sekolah kita, itu juga kepada lingkungan atau mindset masyarakat yang menilai sekolah nantinya Bu. Gitu. Ya, menurut Ibu apa yang bisa untuk mencapai 100 itu Ibu harus bagaimana? Nah, tadi udah sedikit saya singgung ya Bu, kalau rencananya kan tadi melalui pembiasaan, kemudian melalui apa namanya grup WA gitu, kemudian bisa juga nanti kami buat seperti video editor gitu Bu, nanti bisa kami masukkan ke YouTube, ke Facebook gitu, karena kenapa? Jangkauannya bisa luas gitu. Kemudian nanti usaha saya juga untuk mencapai biar 100% tentunya saya kan harus mencari dukungan-dukungan gitu ya Bu ya. Nanti saya akan melakukan masuk ke dalam komunitas wali murid Ibu, karena di sekolah saya udah ada persatuan wali murid. Nah, di situ saya anggap mungkin ya bisa menyampaikan kali ya apa yang program yang ingin saya sampaikan, yaitu celengan receh tadi Bu. Iya, dari pemaparan Ibu ya. Jadi namanya angka 100 itu seperti apa, Bu? Yang namanya angka 100 itu seperti apa kondisinya menurut Ibu? Berarti kalau sudah di angka 100 itu berarti perjuangan saya berat ya Bu ya. Tapi nanti tetap akan saya lakukan karena nilai 100 ini sudah mendapatkan persetujuan, kemudian sudah menjadi kebiasaan nantinya buat anak-anak gitu. Dan mungkin ya Bu ya, supaya saya mencapai 100 tadi, saya mungkin gini ya Bu ya, membuat tujuan yang transparan gitu. Mungkin kan kalau tidak ada tujuan yang transparan yang diterima nantinya oleh orang tua atau anak-anak, itu mungkin bisa program ini kurang berjalan gitu. Namun usaha saya mungkin dengan apa tadi membuat tujuan kali ya, karena program ini harus jelas tujuannya gitu. Kalau seperti celengan receh ini kan Iya. tujuan saya tadi ingin mengenalkan kepada anak untuk menghargai nilai yang kecil itu dari usia dini dan nantinya bisa sampai ke menjadi manusia yang dewasa gitu Ibu. Iya, baik. Oke, ada lagi nggak, Bu, langkahnya yang tadi Ibu ceritakan? Ada lagi tidak? Sepertinya kalau di bayangan saya itu aja Bu, langkahnya sudah saya lakukan melalui Google gitu tadi kan, melalui YouTube, kemudian melalui apa, web web sekolah gitu. Rasanya yang terbayang itu Bu. Iya, baik ya. Kalau dari pengalaman rekan, apakah ada yang rekan Ibu yang sudah berhasil dalam situasinya yang seperti Ibu? Bagaimana tuh, Bu? Ya kalau saya apa ya, boleh paparkan itu, karena saya sudah melihat itu setara dengan sekolah saya gitu. Setara dengan sekolah saya itu juga sekolah Islam terpadu, tapi kalau saya nilai itu sudah di level sekolah saya gitu. Karena melihat itulah maka muncullah ide atau program, tapi bukan saya artinya meniru, tapi saya menjadikan itu inspirasi gitu Bu. Iya, Kebetulan itu baik, ketemu di saat saya KKG bersama guru-guru TK. siap. Ada lagi, Bu? Ada lagi? Nah, sepertinya yang terbayang itu, Bu. Iya. Nah, kira-kira kapan ini rencana Ibu akan dilaksanakan? Kalau untuk program ini, Bu, itu sudah dilaksanakan beberapa minggu, namun untuk mencapai hasil yang lebih maksimal itu mungkin
butuh waktu kali Bu ya, butuh waktu untuk 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, apalagi untuk saya ingin impian saya tadi kalau bisa budaya positif ini menjadi salah satu daya tarik sekolah kami gitu Bu. Jadi butuh waktu yang kira-kira rentan 6 bulan, 7 bulan gitu Bu kira-kira. Iya, siap ya. Siapa yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu itu? Iya Bu, karena saya nih tidak bekerja secara sendiri gitu Bu ya. Jadi rekan sejawat tentunya, kemudian yang memiliki keresahan yang sama, artinya memiliki anak didik yang sama gitu kan. Kemudian kepala sekolah Ibu, mungkin kepala sekolah ya, karena kepala sekolah di sini adalah memberikan peran yang sangat penting kali Bu ya untuk menjalankan program-program yang ingin kita rencanakan. Kemudian saya ini sekolahnya yayasan Bu, jadi tetap saya harus konfirmasi ke atasan dari kepala sekolah lagi. Nah tentunya itu tidak sepihak dari sekolah saja Ibu, jadi saya harus juga mendapatkan dukungan dari wali murid Ibu. Jadi wali murid itu karena kenapa? Celengan receh ini ada hubungannya dengan orang tua wali murid dan tentunya yang lebih utama adalah anak Ibu. Iya, siap ya. Nah, apakah menurut Ibu tujuan percakapan kita ini tercapai? Alhamdulillah Ibu, sepertinya dengan sudah sharing dengan Ibu, dengan gaya Ibu yang luar biasa memberikan sedikit membuat inspirasi saya jadi terbuka gitu Bu. Rasanya alhamdulillah jadinya sudah terbayang lebih jelas di mata saya itu Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu di akhir pembicaraan kita ini? Nah, alhamdulillah lega jadinya Bu. Jadi istilahnya ya saya bisa tersenyum kembali karena senang setelah mendengarkan sharing kita berdua hari ini gitu Bu. Iya siap Bu ya. Nah kapan nih kita ketemu lagi nanti saya ingin lihat progresnya gitu. Kapan kira-kira ketemu lagi nih Iya, untuk sharing lagi? sebaiknya secepatnya aja Bu. Saya mungkin kalau bisa 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, yang waktunya tidak mengganggu Ibu. Siap. Nanti kita atur jadwal bertemu lagi ya. Nanti saya ingin tahu nih Iya. progresnya seperti apa ya Bu ya. Nanti Iya, kita iya. ketemu 2 minggu lagi ya. Ya, Saya cukupkan dulu sampai di sini nih sharing kita. terima kasih Bu Ya. Lilis. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ya coachingnya yang dilakukan oleh Bu Lilis menuntut Tirtanya dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, dan juga tanggung jawab itu sudah mungkin boleh saya memberi umpan balik ya Bu ya, boleh memberi masukan ya Bu ya. Boleh Tapi Bapak, sebelumnya tadi yang Ibu ingin amati itu tujuan sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu ya. Di awal kemudian di akhir juga ditanyakan, hasilnya memang sudah tergambar. Tapi di